Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Aduh, Mas T. Kita tuh kangen pengen ngeliat Mas T. Aduh, sombong banget. Siapa sih yang kangen sama Mas T? Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri teman-teman ya. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik, juga selamat datang kembali. Yang baru atau yang lama yang sudah subscribe, terima kasih. Untuk yang belum, ayo support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol subscribe-nya, loncengnya dihidupkan, tombol like-nya juga ditutul, terus di-share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, silahkan manfaatkan tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Ketemu sama Mas T di kesempatan hari ini, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas T dikasih kesibukan sama Allah, jadi Mas T harus menomorduakan kalian. Wah, nggak apa-apa lah ya, tolong dimengerti lah ya. Aduh, tanggal 10 Mas T bayar kontrakan soalnya. Kalau subscriber lama udah ngerti lah. Wah, tanggal-tanggal 10 nih tanggal-tanggal Mas T harus apa nih? Harus rajin berjuang. Orang bahagia susah kurusnya. Tuh dibaca dong. Alhamdulillah ya. Kemarin tiba-tiba pagi ada kegiatan. Kemudian hari ini tiba-tiba pagi juga ada kegiatan. Dan aku pulang dari kegiatan itu drop temen-temen. Pulang dari kegiatan kepalaku pusing banget karena yang kegiatan di hari Jumat itu pasti kehujanan kan. Dan aduh agak-agak sumeng gitu. Akhirnya pulang, daripada aku paksa bikin konten terus nanti aku malah drop, aku istirahat dulu dan akhirnya bangun sore baru ini buat konten buat kalian. Jadi aku pastikan video hari ini video terbaru di hari Minggu ini, tapi akan tayang di malam hari teman-teman ya. Akan tayang di malam hari. Minggu lagi, Sabtu teman-teman ya. Sabtu 3 Agustus 2024. Dan yang pasti video ini akan menemani kalian sehat untuk semuanya ya teman-teman. Yang dalam kondisi sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai. Yang sedang dalam kondisi seret rezekinya amin semoga lancar lagi. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang amin semoga hutang endang lunas. Yang keadaannya sedang kurang baik sekarang amin. Semoga segera Allah perbaiki yang kurang baik jadi baik. Yang baik tetap dalam kebaikan. Amin ya Allah. Tetap semangat orang baik, di awal bulan nih pasti
bingung ngebagi, ada yang gajinya di awal bulan ya kan, mau dibagi ke sini dibagi ke situ, mungkin masih kurang mau gimana. Kemudian kalau untuk yang jualan mungkin sudah mulai restock lagi awal bulan nih, apalagi yang mau harus diperbaiki, dagangannya ditambah atau dikurangi, ada yang harus kurangi karena nggak laku, ada yang harus ditambah karena laku mungkin. Jadi banyak sekali revisi-revisi yang kalian lakukan di awal bulan. Tapi doanya Mas Tulus buat kalian semua, semoga apapun yang kalian kerjakan selama dalam kebaikan tidak mengganggu rezeki orang lain. Mas Teh doakan semoga lancar, diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Amin. Apa yang mau dibahas Mas Tulus? Hari ini Mas Teh pengen bahas nih permintaan teman-teman ya. Aku jujur sih sekarang ini agak apa ya, agak tell me soal chat di Instagram ataupun di WA. Jadi kalau teman-teman suka share link, aku agak kurang. Jadi karena memang sedang berbagi fokus ke sana ke sini, ada yang harus dikerjakan juga. Jadi Mas T ini agak kerepotan. Jadi lumayan jarang membuka DM dari teman-teman terkait dengan apa yang mau dibahas, apa yang mau di ini. Aku baru buka tadi itu soal kapal kebakaran. Terus ada semburan air di Madura kalau tidak salah. Terus yang mau saya bahas ini adalah request dari teman-teman terkait dengan hujan meteor yang terjadi di tanggal 30 dan juga 31 Juli. Ada hal menarik apa di balik intuisinya? Apakah pertanda akan adanya sesuatu? Apakah akan adanya kejadian-kejadian menarik karena hujan meteor tersebut? Nanti kita bahas secara detail ya. Sebelumnya orang baik, alhamdulillah, mari sama-sama kita berdoa, aminkan doanya Mas Tulus. Mudah-mudahan sedekah nasi box kita Allah izinkan ada di bulan Agustus ini. Amin. Mudah-mudahan sedekah bumi kita yang akan kita gelar di hari Selasa Kliwon tanggal 6 Agustus nanti Allah berikan kelancaran dan Allah izinkan bertambah rezekinya. Amin ya robbal alamin. Jadi astagfirullah. Mas Teh sudah tetapkan untuk sedekah bumi kita diselenggarakan di tanggal 6 Agustus ya teman-teman, dari Selasa. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk sesuai dengan kuota sudah alhamdulillahirabbil alamin sudah tercukupi. Tapi ada beberapa dana yang memang overload. Kalau teman-teman masih memiliki rezeki dan mau membantu, nanti kalau memang sisa lagi kita akan tambah nasinya. Yang 200 jadi 300 mungkin akan bertambah lagi. Jadi makin banyak yang kita bagikan. Kalau misalnya Allah izinkan ada dan teman-teman berkenan ya, silakan bantu sedekah nasi box, cek rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Transfernya Rp12.000 saja, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Kalau membantu sedekah bumi, caranya gampang juga. Cek kolom komentar paling atas, Mas Tulus sematkan rekeningnya Permata atas nama Tulus Rianto ya. Silahkan transfernya ke Permata buat sedekah bumi, kalau ke BRI buat sedekah nasi box. Matur sembah nuwun, terima kasih tanpa terkecuali saja untuk semuanya yang sudah berpartisipasi, matur nuwun. Mudah-mudahan sedekahnya jenengan Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Mudah-mudahan sedekahnya jadi media pendorong doa untuk hajatnya segera Allah kabul, dan mudah-mudahan juga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga yang bersedekah pastinya. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak ya. Orang-orang baik yang mau pesan minyak bidara ya, tapi di Sabtu Minggu ini tidak ada pengiriman, adanya di hari Senin. Terakhir kemarin hari Jumat ya, aku kirim kembali ya sama siapa, terus sama siapa lagi, ada 4 kemarin ya yang dari hari Jumat. Jadi Sabtu Minggu tidak ada pengiriman, adanya di hari Senin. Kalian mau tahu manfaat dan juga fungsinya, silakan cek video Mas Tulus pas lagi packing, oke? Nanti Mas Tulus sampaikan manfaatnya, cara gunanya, dan juga harganya. Lalu kalau saya sudah tahu cara pesannya gimana Mas Tulus, langsung WhatsApp ke nomor WhatsApp yang di 0857 itu, di deskripsi, cek aja di deskripsi. Nah, formatnya seperti apa? Mas Tulus, saya pesan 1, alamat saya ini, kode posnya ini, nomor HP-nya ini. Oke,
Seperti itu ya formatnya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Kalau misalnya teman-teman ragu, takut barangnya nggak dikirim, duit transfer atau Mas Tulus nipu, kalian boleh nunggu barangnya sampai dulu juga nggak apa-apa. Oke? Matur nuwun yang sudah pesan, semoga manfaat jadi obat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Aku mau bilang terima kasih kepada hamba-hamba Allah yang hari ini aku coba ngerebus Garut karena ada kiriman Garut. Alhamdulillah ganyong juga sudah sampai. Ganyongnya juga dari Garut langsung. Jadi aku mau bilang terima kasih buat yang sudah kirim ganyong dan juga Garut ya. Nah, kalau tanah yang dari Bali kemarin sudah ada yang kirim tapi belum ada konfirmasi ulang. Mudah-mudahan segera sampai ya orang baik ya. Oke, terima kasih banyak untuk partisipasinya. Mudah-mudahan Gusti berkahi jenengan untuk ijol sing luwih akeh. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, jadi tanggal 30 dan juga 31 Juli 2024 itu ada fenomena alam yang eh ada hujan meteor dan juga dibilang ganda karena itu puncak dari hujan meteor itu. Jadi sebetulnya hujan meteor ini terjadi dari tanggal 15 Juli sampai di awal Agustus. Tetapi untuk puncak hujan meteornya diprediksikan jatuh pada tanggal 30 dan juga 31 Juli. Dan itu bisa disaksikan dengan mata telanjang, tidak perlu menggunakan teleskop kalau nggak salah namanya, aku lali. Pokoknya itu. Nah, banyak teman-teman yang nanya nih, Mas Tulus, hujan meteor kemarin itu katanya perang gaib, katanya ada penyebaran virus dan seterusnya. Itu yang disampaikan teman-teman yang DM ke saya. Nah, apakah seperti itu pandangan Mas Tulus? Jawaban saya sepertinya untuk pernyataan teman-teman terkait dengan peperangan gaib atau penyebaran penyakit di tanggal 31 dan juga 30 Juli 2024 sepertinya kurang tepat karena justru seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, pas di tanggal 1 Agustus itulah saya merasa atau kita semua juga merasa ada hawa yang ada di tanggal 1, kemudian Corondol sudah menjabarkan juga bahwa pertanda tanggal 1 cuaca dan juga hawa aneh tersebut adalah pertanda bahwa akan disebarkannya sesuatu, sudah dimulai disebarkannya. Berarti 30 dan juga 31 kurang tepat kalau digunakan sebagai pertanda akan disebarkannya penyakit, kurang tepat. Kalau peperangan gaib juga bagi Mas Tulus ini juga bukan sebuah pertanda perang gaib atau hujan meteornya karena ada perang gaib di atas langit kita. Tidak seperti itu secara segi pandangnya saya. Maaf Yore, segi pandangnya Mas Tulus bukan apa-apa, jangan salah paham. Nah, sebenarnya fenomena hujan meteor ini juga bukan fenomena yang baru dan biasa terjadi hampir di setiap tahun dan memang puncaknya selalu mendekati pertengahan awal Agustus atau di akhir Juli di setiap tahunnya. Jadi ini juga tidak berbahaya teman-teman meteornya karena tidak akan sampai ke darat, tidak akan sampai ke tanah, maka dia akan hancur di langit dan tidak juga menjadi sebuah clue atau pertanda akan adanya penyakit atau akan adanya musibah secara garis besar. Pandangan para peneliti juga ini bukan sebuah pertanda akan adanya musibah. Jadi nggak bisa diukur adanya musibah lewat timbulnya atau adanya fenomena meteor. Jadi ini memang fenomena alam dan ya sudah biasa dan ada di setiap tahun konon katanya dan bukan terkait dengan adanya perang gaib ataupun penyebaran penyakit. Dari segi pandang Mas Tulus juga di situ. Lalu kalau dari segi pandang Mas Tulus lagi, apakah ini pertanda buruk atau pertanda kurang baik? Sebetulnya saya tidak bisa menggarisbawahi bahwa ini bukan pertanda baik atau pertanda buruk. Cuma kalau secara garis besar kalian tanya, pertandanya mengarah kemana? Apakah ini kurang pas atau pas? Ya saya jawab kalau ini sebenarnya pertanda yang kurang pas.
Walaupun pada dasarnya tadi saya sampaikan di awal bukan soal perang gaib atau karena memang ada penyakit yang disebarkan, tetapi saya berkeyakinan bahwa adanya hujan meteor itu secara garis besar, maaf, ini adalah fenomena alam biasa, tetapi kalau kalian berasumsi ini pertanda buruk atau pertanda baik, saya berasumsi kalau ini sebetulnya juga bukan pertanda yang pas atau pertanda yang baik. Nah, dari penjelasan Mas Tulus pertanda kurang baik tadi, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita hitung, baik kita hitung lewat angkanya saja, kita cari tahu sebenarnya tidak baiknya dari segi apa dan apa yang bisa kita lakukan ketika kita mendengar kata kurang baik tadi. Saya nggak bilang nggak baik banget ya teman-teman. Jadi eh mau secara nyata ini adalah sebuah fenomena biasa, tapi digarisbawahi lagi bahwa kalau dari segi pandang lain, ini biasanya juga menjadi salah satu clue terkait akan adanya sesuatu. Nah, kalau kita baca melalui angka 30-31, tadi Mas Tulus bilang adanya meteor tersebut merupakan bukan pertanda baik, tapi kurang baik ya, pertanda kurang baik. Dari segi pandang Mas Tulus, kalau dihitung lewat angkanya, apa saja yang bisa kita lihat? Segi tidak baiknya tadi, pertanda apa? Nah, tadi disampaikan juga sama Mas Tulus bahwa meteor ini tidak merupakan bukan sebagai pertanda akan adanya musibah. Tetapi kalau kita hitung lewat angka 30 dan juga 31, ada simbol musibah di sini ya. Ada simbol musibah yang bisa terjadi intuisinya menjelang bulan Agustus atau di awal-awal Agustus ini terjadinya. Nah, ini salah satu hal yang kurang baik. Dan kalau teman-teman suka ngikutin Mas Tulus, pasti kalian tahu kalau Mas Tulus itu selalu tertarik dengan tanggal 19 sama tanggal 29, 30 atau di akhir bulan. Saya selalu tertarik membahas angka-angka itu. Kenapa teman-teman? Karena ada simbol-simbol menarik yang bisa kita baca. Dan biasanya intuisi di akhir bulan itu terjadinya sesuatu memang untuk mengingatkan bahwa oh, akan ada ini clue-nya gitu loh. Oke, ini sebuah kejadian yang sudah biasa, tapi kalau tidak terjadi sesuatu berarti mungkin tidak akan ada sesuatu. Jadi intinya ada koneksi antara yang mau terjadi dengan yang saat ini terjadi, mengingatkan kita. Segi pandangnya seperti itu. Apa yang bisa dilihat, apa yang bisa kita perhatikan, apakah ada musibah yang sangat besar sekali, dan saya sudah menyampaikan beberapa kali bahwa Agustus ini digambarkan sebagai manusia kah, sebagai keadaan kah? Gambaran saya sebagai pepatah yang mengatakan Agustus ini adalah diam-diam menghanyutkan. Sesuatu yang bisa jadi clue kurang tepat karena adanya sesuatu. Sehingga kalau dihitung lewat 30 dan juga 31, yang paling dominan apa di sini? Justru ada gambaran zigzag dari satu titik ke titik yang lain. Elemen yang paling kuat di 30 dan juga 31, intuisi sudah mengarah ke Agustus, ada simbol air, angin, dan juga tanah. Tanah yang paling kuat, air nomor 2, angin nomor 3, teman-teman. Jadi saya juga nggak kaget ketika muncul sebuah semburan di Madura kalau saya tidak salah ya. Aku masih belum tahu juga apakah itu galian membuat sumur atau apa. Kalau setuju tulis di kolom komentar nanti Mas Tulus bahas. Ketika ada berita atau di share link terkait dengan munculnya semburan tanah dengan air, jujur saya tidak terlalu kaget karena juga beberapa kali Eyang dan juga Curalo menyampaikan ada bongkahan yang keluar barangnya atau bongkahan yang keluar panas lah atau bongkahan tanah yang akan mengeluarkan sesuatu, itu juga disampaikan Eyang sebelumnya. Jadi poin yang kita hitung dari 30 dan juga 31 yang paling utama adalah tanah dan juga air. Ini sudah dilihat dari hitungannya dan sudah terbukti ada simbol itu dan terjadi di Madura. Kalau saya salah nanti diperbaiki lagi ya, mohon maaf. Nah, ini juga salah satu hal yang muncul teman-teman. Jadi tanah dan juga air merupakan komponen yang kuat. Kemudian komponen berikutnya adalah
Angin, ini juga salah satu hal yang muncul di balik intuisi 30 dan juga 31. Poin berikutnya adalah ketika kita hitung lagi, tadi Mas Tulus sampaikan ada zigzag. Zigzagnya begini. Jadi satu titik 30 ini kering. 31 hujan. 30 ini hujan, 31 kering. Jadi kayak ada titik-titik tertentu yang istilahnya ini siklus ini akan sangat mempengaruhi tubuh kita terkait dengan kesehatan ya. Beberapa kali saya sudah menyampaikan juga pesannya Cerondol tanggal 1 penyebaran penyakit. Kemudian intuisi tanggal 30 juga sama. Saya melihat ada intuisi penyakit juga di balik pembacaan intuisi selama bulan Agustus. Ini salah satu hal yang muncul juga. Jadi ini akan bisa berpengaruh ke tubuh kita karena apa? Karena zigzagnya ini bisa dalam jarak dekat. Misalnya pasar Minggu nih. Jatipadang dan juga Pejaten. Misalnya Pejaten Barat, Pejaten Timur nih. Ada dua kecamatan ya. Kelurahan apa kecamatan, mohon maaf. Sama-sama di pasar Minggu. Tapi di Pejaten Barat hujan, Pejaten Timur enggak. Jadi jangkanya ini jaraknya juga cukup dekat, jangkanya juga cukup dekat, sehingga cuaca zigzag ini bisa berbahaya bagi kesehatan kita. Ya sekarang kita habis dari sana, sini hujan, di sana kering, ya sama dengan kemarin. Aku juga kaget, aku lagi di daerah Kalimalang kemarin. Itu hujan, pas sudah sampai di Rindam daerah Condet itu tidak hujan sama sekali teman-teman. Dan bagi aku itu salah satu hal yang apa ya, kayak ya zigzag yang nyeleneh sih, yang panasnya luar biasa, tiba-tiba hujan beres, dan itu tuh kayak ya di sini hujan sono enggak, kayak memang satu keajaiban yang lagi Allah tunjukin. Memang siklus cuacanya mungkin memang sedang seperti itu. Nah 31-30 ini sama dengan gambaran yang seperti itu, sehingga akan sangat-sangat berpengaruh ke kesehatan kalian. Jadi Mas Tulus juga mengingatkan jaga kesehatan lewat intuisi di balik hujan meteor kemarin. Dan simbol penyakitnya ini juga muncul bukan dari angkanya justru. Bukan dari angkanya, tapi dari siklus perbedaan cuaca yang lumayan ekstrim tadi. Jadi di sini kering, di sana hujan, di sini banjir, di sana malah kekeringan. Kemudian yang di sini longsor, di sana malah misalnya kekeringan. Jadi ada beberapa hal yang kita nggak sangka-sangka gitu loh, kayak jembatan lagi. Bendungan jebol padahal tidak ada airnya misalnya. Ini juga hal-hal yang muncul di balik angka 30 dan juga 31. Poin-poin tertentu ini justru seperti halnya cuaca, aku yakini betul bahwa ini sangat-sangat bisa berpengaruh ke kesehatan kita. Makanya ada beberapa hal. Oh, benjing mawon nggih dinten Minggu. Lah kula nenggo jenengan kat wau mboten enten. Jenengan teng pundi ayo wong ayu. Kita bahas besok ya teman-teman. Yang kasih anjuran untuk mengkonsumsi makanan yang direbus, kemudian berpuasa di Selasa Kliwon. Nanti kita bahas lebih jauh lah. Aku cari tahu dulu kira-kira wejangannya yang apa, nanti kita bahas besok ya. Soal puasa di Selasa Kliwon ya teman-teman ya. Sama dengan topik-topik yang lain lah. Kalian kalau punya saran tulis di kolom komentar ya, ataupun DM di Instagram ya. Oke, apa yang mau dibahas silahkan disarankan. Nah, benar-benar salah satu hal yang perlu kita jaga, intuisi terkuat di sini adalah penyakit. Walaupun pada dasarnya penyakitnya tidak saya lihat di angka 30 dan juga 31. Tetapi dari siklus cuaca yang tadi berubah-ubah tadi, aku sangat yakin ini akan bisa mengarah ke tubuh kita yang mudah sakit lagi dan lagi muncul simbol ini. Hati-hati. Kemudian di balik musibah-musibah yang dominan terjadi di tanggal 30 dan juga 31, kita lihat intuisinya ini terjadi bisa di setiap hari dari 1 sampai 31 Agustus. Kenapa seperti itu? Karena terjadinya di 2 tanggal ganjil.
sama. Jadi continue 1, 2, 3 dan seterusnya. Hal yang paling dominan di sini karena tadi kita lihat elemen tanah, masih ada dominan gempa, masih ada dominan gunung yang erupsi, masih yang paling dominan di sini adalah kecelakaan darat, saudaraku. Kayak kecelakaannya ini terjadi di dataran tinggi. Misalnya motor yang terjun ke jurang. Misalnya ada tanjakan atau putaran yang bisa membuat kendaraan tadi jatuh lagi. Jadi simbol 30 dan juga 31 itu ada benda yang jatuh dari atas menuju ke bawah. Gluruk, apa yang gluruk itu bahasa Indonesianya? Turunan ya, turunan, simbolnya seperti itu. Jadi terkait dengan kecelakaan darat justru ini yang paling kuat selain gempa dan juga gunung yang juga erupsi. Hati-hati sekali lagi 30-31 ada kejutan besar di sini teman-teman. Di Agustus ini ada kejutan besar yang kita siapkan. Kita siap-siap untuk melihat kejutan besar tersebut. Musibah yang cukup besar dengan korban yang cukup banyak. Nah, kecelakaan ini juga dominan terjadi dengan kendaraan yang tidak terlalu banyak atau bahkan terjadinya banyak dengan korban yang banyak. Ini Agustus kurang bagus sepertinya. Jadi kalau terjadi dikit, misalnya kecelakaan tunggal pun ini korbannya akan banyak. Kecelakaan beruntun pun akan lebih banyak. Itu 30 dan juga 31. Poinnya agak kurang enak. Jadi hati-hati saudaraku ya. Mudah-mudahan pembacaan angkanya salah dan kita semua dalam kondisi yang selalu semuanya diberikan kebaikan. Amin. Tidak ada salah apapun, tidak ada kendala apapun. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan hal-hal yang bisa Mas Tulus jadikan pembelajaran lewat hitungan-hitungan angkanya bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman. Kemudian ya 30-31 ada simbol kerusuhan besar yang tidak kita sangka-sangka. Ini yang paling ini juga jadi dominan, tidak paling dominan tapi jadi dominan. Jadi kayak kita tuh nggak terlalu viral hal ini, tapi ternyata memicu masyarakat ramai kemudian jadi kegaduhan besar. Jadi pemicu kerusuhan besar yang kita tidak sangka-sangka sebelumnya. Gak adem-adem aja tiba-tiba kerusuhan, adem-adem aja tiba-tiba ada keributan, lagi adem-adem aja tiba-tiba tawuran misalnya. Ini hal-hal yang mungkin saja muncul dan bisa ramai di bulan ini. Jadi teman-teman hati-hati. Itu yang aku baca. Ada kebijakan-kebijakan mungkin dari pemerintah yang tidak terlalu ramai di masyarakat, tapi ternyata protesnya besar-besaran. Dan ini bisa terjadi di mana saja, di antara RT RW. Misalnya kita nggak pernah dengar ada kabar tawuran, kita nggak pernah dengar ada kabar konser besar, kita nggak dengar ada pertandingan sepak bola, tapi tiba-tiba ada tawuran besar antar sepak bola, antar silat, antara perguruan silat misalnya, antara sekolah dan seterusnya. Ini salah satu hal yang mungkin muncul di balik angka 30 dan juga 31. Semoga yang saya baca di balik keburukannya kurang baiknya semoga tidak terjadi, hanya sebatas membaca angka saja. Seperti itu orang baik hasil analisa Mas Tulus terkait dengan adanya hujan meteor di tanggal 30 dan juga 31 Juli 2024. Mudah-mudahan ada hal-hal baik yang bisa kita baca, kita jadikan bahan kehati-hatian buat kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga suka dengan pembahasannya dan juga semoga bisa mengambil apa manfaat dari apa yang Mas Tulus sampaikan hari ini ya. Suka ditonton, tidak suka silahkan di skip. Kalau Mas Tulus ada salah-salah kata pengucapan, Mas Tulus minta maaf. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Apa yang mau dibahas? Komen aja di postingan Mas Tulus di YouTube ataupun DM di Instagram atau tulis di kolom komentar. Insya Allah Mas Tulus baca ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa terus jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin ya Allah. Saudaraku yang saat ini mungkin sedang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah dan juga
kerjaannya awet, cepet naik jabatan. Amin ya Allah. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan, pengen ngangkat derajat keluarganya. Amin. Semoga Allah kabul hajat teman-teman yang sedang nonton video ini. Amin ya Allah. Kalian yang sedang jual aset semoga cepat terjual, yang sedang merintis usaha, amin. Semoga diberikan kelancaran usahanya, laris manis buat yang dagang. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga jenengan termasuk orang-orang yang dipilih untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, dan juga musibah. Apapun yang kurang baik sama kita, semoga Allah jauhkan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Qabul hajate, qabul hajate, qabul hajate. Matur sembah nuwun yang sudah nonton video ini, karena videonya akan tayang di malam hari. Mudah-mudahan jadi teman tidur buat kalian semua ya. Jakarta sore hari ini rasanya sedikit lebih dingin karena diguyur hujan. Mudah-mudahan jadi makin nyenyak tidurnya sambil merasakan hawa dingin, sambil nonton videonya Mas Tulus. Kalau Mas Tulus, walaupun Jakarta lagi hujan, AC-ku di 24 derajat Celcius, kipas anginku nyala, aku tetap keringetan. Wallahu alam, semoga pertanda baik ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mas Tulus pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu orang baik, selamat tidur, mimpi indah. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.